Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, kita bertemu lagi atau berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Semoga kita selalu di dalam lindungan Allah dan selalu sehat walafiat. Oke anak-anak, terus semangat. Bapak semangat, kalian pun harus semangat. Oke anak-anak, pada kesempatan kali ini pada hari Selasa 4 Agustus 2020 kita akan mempelajari yang namanya GLB dan GLBB. Oke, ada yang sudah tahukah apa itu GLB dan GLBB? Ataupun ada yang sudah membaca tentang GLB dan GLBB di buku paketnya? Oke, kalau yang sudah membaca pastilah sudah tahu apa itu GLB, apa itu GLBB. Oke, langsung saja. Anak-anak, sebelum kita ke GLB dan GLBB, kalian harus mengetahui terdahulu apa itu percepatan dan perlambatan. Karena percepatan dan perlambatan ini akan saling sangkut paut, Jadi akan saling berhubungan dengan GLB dan GLBB. Oke. Suatu benda dapat bergerak bisa dengan kelajuannya konstan atau tetap, atau juga kelajuannya bertambah ataupun kelajuannya berkurang. Jadi benda itu bisa bergerak dengan kelajuan atau kecepatannya konstan ya atau tetap, bisa juga dia bertambah kecepatannya atau kelajuannya, bisa juga berkurang kelajuannya. Nah, untuk benda yang bergerak dengan kelajuan konstan atau tetap, benda tersebut mengalami gerak lurus beraturan atau disingkat dengan GLB. Sedangkan benda yang bergerak dengan kelajuan bertambah atau berkurang, benda tersebut mengalami gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, di mana pada percepatan dan perlambatan ini, ada perbedaannya. Pertama, percepatan. Percepatan adalah bertambahnya kelajuan tiap selang waktu tertentu. Nah, jika kita perhitungkan ataupun dengan hitung-hitungan, nanti itu nilai A-nya positif. Jadi percepatan dan perlambatan itu tetap sama A. Nilainya positif ya percepatan. Artinya seperti ini, maka A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, 2-nya kan positif. Sedangkan perlambatan adalah berkurangnya kelajuan tiap selang waktu tertentu. Nah, di mana nilai A-nya itu negatif. Contoh A sama dengan negatif 2 atau min 2 meter per sekon kuadrat. Nah, itulah perbedaan dari percepatan dan perlambatan. Dan ada yang namanya rumus percepatan. Nah, percepatan di sini disimbolkan dengan huruf A kecil, di mana percepatannya sendiri itu adalah A sama dengan V per T atau V dibagi T. Nah, di mana A itu percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat, dan V-nya itu adalah kecepatan, satuannya meter per sekon, dan T itu adalah waktu, satuannya sekon. Jadi percepatan di sini adalah kecepatan dibagi waktu. Nah, kemudian ada yang namanya percepatan rata-rata. Perbedaannya itu hanya di bagian atas simbol huruf A-nya. Itu ada garisnya lurus ya, horizontal. Nah, di mana percepatan rata-rata ini perubahan kecepatan dibagi selang waktu, atau secara matematis atau rumusnya sendiri itu A, di atasnya ada garisnya sama dengan delta V. Ya, di sana ada delta, di sini delta V dibagi delta T. Delta itu pada umumnya baik di matematika atau fisika itu disebutnya selisih. Maka dimana delta itu selisih, jadi akhir dikurangi awal ya. Nah, makanya di sini delta V, maka V akhir atau V2 dikurangi V awal. Sedangkan delta T, waktu akhir dikurangi waktu awal. Di sini ada keterangannya delta itu ya. Perubahan delta V perubahan kecepatan, satuannya meter per sekon. Sedangkan delta T perubahan waktu atau S sekon ya, dan A-nya itu ada percepatan rata-rata, satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, itulah rumus percepatan anak-anak. Mohon diingat dan dipahami ya. Selanjutnya, perbedaan kecepatan dan percepatan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas tentang kecepatan. Nah,
Sekarang kita hubungkan dengan percepatan. Nah, di sini anak-anak mirip-mirip ya, makanya Bapak ingin mengulas kembali. Dikhawatirkan ada yang tertukar atau lupa. Ya, lihat di sana ya, ada kecepatan. Kecepatan itu simbolnya V kecil, sedangkan percepatan simbolnya A kecil. Nah, rumusnya kecepatan itu V sama dengan S per T atau jarak tempuh dibagi waktu, sedangkan percepatan A sama dengan V per T atau A sama dengan kecepatan dibagi waktu. Nah, itulah perbedaannya ya anak-anak. Ingat, jangan sampai tertukar. Oke. Lurus berubah beraturan atau disingkat dengan GLB. Nah, sebuah benda dikatakan bergerak lurus beraturan bila mempunyai lintasan yang lurus dan dalam selang waktu tertentu gerak bendanya atau gerak benda tersebut mempunyai kecepatan yang tetap. Artinya kecepatannya ya segitu-gitu aja gitu, tidak bertambah ataupun tidak berkurang. Nah, benda tersebut itu dikatakan gerak lurus beraturan. Nah, pada gerak lurus beraturan, benda menempuh jarak yang sama dalam selang waktu yang sama pula. Contoh, mobil yang melaju menempuh jarak 2 meter dalam waktu 1 detik, maka 1 detik berikutnya menempuh jarak 2 meter lagi. Begitupun seterusnya. Jadi seperti ini anak-anak. Misal dalam 1 detik, selanjutnya 2, 1 detik lagi 2 lagi, 1 detik lagi 2, dan seterusnya. Jadi tidak berubah ataupun tidak bertambah atau berkurang. Jadi dia tetap aja konstan itu atau tetap ya, jaraknya 2 meter dalam 1 detik itu. Oke, itulah cirinya untuk GLB. Dalam kesehariannya apa sih, Pak? Nah, lihat di sini. Pertama, pada jalan tol yang lurus, mobil dalam selang waktu tertentu memiliki kecepatan yang tetap. Nah, karena mobil di jalan tol itu kan jalannya biasanya lurus ya. Jarang belok-beloknya ada, tapi jarang. Nah, ketika di jalan lurus, mobil itu biasanya mengalami gerak, di mana geraknya itu dia mengalami GLB atau gerak lurus beraturan. Jadi kecepatannya tetap segitu aja. Nah, yang kedua, jika sebuah benda dilempar pada ruang hampa, maka benda akan bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, begitupun seperti itu ya, benda yang dilempar ke ruang hampa. Nah, itulah contoh GLB dalam keseharian. Masih banyak sekali sebenarnya ya. Rumus GLB atau rumus gerak lurus beraturan. Nah, pasti ada yang masih ingat. Kok mirip ya dengan yang itu ya? Apa itu? Yaitu mirip dengan rumus kecepatan. Ya, betul anak-anak. Jadi GLB ini masuk dengan atau saling terhubung dengan kecepatan. Mana rumusnya? Jika yang diketahuinya V, maka V sama dengan S per T atau jarak dibagi waktu. Jika ditanyanya adalah V atau kecepatan, maka rumusnya V sama dengan S per T. Jika yang ditanyakannya adalah jarak atau S, maka rumusnya S sama dengan V kali T. Jika yang ditanyakannya adalah waktu atau T, maka rumusnya T sama dengan S per V. Nah, kayak gitu ya anak-anak. Silakan dihafal dan dipahami. Itulah rumus GLB. Nah, pada kejadian GLB dan GLBB ini biasanya dalam praktikum itu ada namanya alat ticker timer anak-anak. Nah, contoh alatnya seperti digambar ya. Nah, dimana kertasnya itu warna putih panjang, kemudian ada tintanya, ada kertas ini karbonnya, dimana nanti si alat ticker timer ini mengetuk-ngetuk gitu, tek 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 gitu ya, akan menghasilkan titik-titik. Nah, titik-titiknya untuk kejadian ataupun GLB ini, dia titik-titiknya seperti digambar anak-anak, dimana titik-titiknya itu jaraknya, tiap titik-titiknya itu sama, artinya tidak ada yang berubah atau tidak ada yang semakin renggang atau semakin rapat. Jadi inilah hasilnya anak-anak ya. Ingat ya gambarnya ya, GLB itu seperti apa. Grafik GLB. Nah, di sini anak-anak ada 2 grafik GLB, perlu dihafal ya dan dipahami ya. Dimana yang paling kiri atau sebelah kiri itu ada grafik V terhadap T. Nah, sebutan grafik V terhadap T ini dimulai dari sumbu Y dulu, baru sumbu X. Sumbu Y itu yang ke atas ke bawah, sedangkan sumbu X itu yang ke kanan atau ke kiri. Dimana sumbu Y-nya itu adalah V dan sumbu X-nya adalah T. Maka sebutan grafik ini adalah grafik V terhadap T. Nah, begitupun yang sebelah kanannya ada grafik S terhadap T. Artinya S-nya itu di sumbu Y dan T-nya di sumbu X.
Oke, kurang lebih seperti ini grafik GLB. Hafalkan dan dipahami ya. Gerak lurus berubah beraturan atau disebut dengan GLBB. Nah, GLBB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatannya berubah secara teratur setiap detiknya atau setiap sekunnya. Nah, tentunya kamu masih ingat bahwa perubahan kecepatan tiap detik itu adalah percepatan atau aksil. Dengan demikian, pada GLBB benda mengalami percepatan secara teratur atau tetap. Oke, contohnya anak-anak di sini. Sebuah sepeda motor ya bergerak menuruni sebuah bukit. Turun artinya dari bukit atau dari gunung ya. Bagaimana kecepatannya? Tentu saja kecepatannya akan semakin bertambah besar dalam selang waktu terus menerus. Nah, kejadian tersebut itu disebutnya dengan GLBB dipercepat anak-anak. Oke. Karena kecepatannya dia semakin bertambah. Sedangkan contoh yang kedua, begitupun sepeda motor yang mengerem ketika melalui ketika melalui polisi tidur ataupun jalan yang berlubang. Jadi ketika Bapak naik motor nih, terus di depannya ada polisi tidur atau ada lubang, otomatis Bapak akan mengerem sepeda motor Bapak sehingga akan mengalami perlambatan. Ya, makanya disebutnya dengan GLBB diperlambat karena kecepatannya melambat atau semakin lambat. Nah, itulah contohnya anak-anak untuk GLBB. Kemudian GLBB terbagi menjadi dua. Ada GLBB dipercepat, ada GLBB diperlambat. GLBB dipercepat yaitu gerak suatu benda yang mendapat tambahan kecepatan dalam setiap detik. Jadi dalam setiap detiknya kecepatannya itu terus bertambah, terus semakin cepat. Contoh, kita mendayuh sepeda nih. Nah, kita setiap detiknya kita cepatin terus semakin ngebut gitu ya. Nah, itu artinya GLBB dipercepat. Nah, sedangkan GLBB diperlambat adalah gerak benda yang semakin berkurang kecepatannya dalam setiap detik. Nah, ketika kalian mendayuh sepeda kemudian ada belokan atau ada lubang, otomatis kalian tidak menghantam lubang itu kan? Artinya kalian mengerem. Nah, dengan mengeremnya kalian di sana, maka kecepatan sepeda itu akan berkurang dan terus berkurang setiap detiknya. Nah, makanya disebutnya dengan GLBB diperlambat. Kemudian, contoh GLBB dalam keseharian. 1. Pada jalan tol yang lurus, mobil akan memperlambat ketika memasuki pintu tol. Ya pastilah, sampai dia berhenti ya. Nah, itu artinya ada yang tahu itu kejadiannya GLB apa? Nah, betul, GLBB diperlambat. Yang kedua, jika sebuah motor yang dikendari di mana pada awalnya dia menjadi bergerak. Nah, kejadian ini disebutnya GLBB dipercepat. Yang ketiga, benda bergerak turun di atas bidang miring atau benda jatuh bebas dari ketinggian tertentu. Pada GLBB dipercepat jika dilakukan percobaan dengan tiker timer akan menghasilkan tanda ketikan pada tiker timer yang jaraknya semakin besar dan perubahannya secara teratur. Artinya di sini jaraknya semakin besar artinya kecepatannya semakin besar, maka disebut dengan GLBB dipercepat. Nah, yang selanjutnya yang keempat, benda dilempar vertikal ke atas. Nah, ketika benda apapun itu kita lempar ke atas, maka kecepatannya otomatis akan semakin lambat dan diam. Nah, kejadian tersebut disebut dengan GLBB diperlambat. Nah, itulah anak-anak contoh GLBB dalam keseharian. Masih banyak lagi ya contoh-contohnya. Oke, maaf di sini anak-anak, ini rumus GLBB ya, bukan GLB. Rumus GLBB. Gerak lurus berupa batuan. Nah, di sini ada V, ada S, ada V kuadrat. Nah, kalau jika ingin mencari V-nya yaitu V0 ya, bukan VO. V0 ditambah A dikali T. Sedangkan jika ingin mengetahui S atau jaraknya, maka V0 dikali T ditambah setengah atau 1/2 dikali A dikali T kuadrat. Sedangkan jika ingin mengetahui yang namanya kecepatannya ya, dengan diketahuinya jaraknya, maka didapat V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Nah, itulah rumus GLBB. Oke, maaf ya di sini ada kesalahan ketik, kurang B ya. Selanjutnya, hasil pita ketik tiker timer dan grafiknya. Nah, alatnya tadi udah diketahui ya seperti apa. Nah, sekarang lihat di sini. Coba ingat-ingat perbedaan antara GLB dan GLBB. Ada yang berbeda?
Wah, betul. Bedanya pada titik-titiknya ya. Oke, lihat di sini. Yang sebelah kiri ada GLBB dipercepat. Sebelah kanan ada GLBB diperlambat. GLBB dipercepat, jarak antara titiknya itu semakin rendah atau semakin menjauh. Nah, contohnya lihat di gambarnya ya. Dan GLBB diperlambat, jarak antar titiknya semakin rapat atau semakin dekat. Nah, contoh lainnya selain dengan menggunakan ticker timer, biasanya dengan tetesan oli atau tetesan minyak, seperti itu ya anak-anak. Ketika biasanya peristiwanya adanya kebocoran pada mesin mobil atau mesin motor sehingga menghasilkan tetesan-tetesan oli. Oke. Grafik GLBB, maaf ya, di sini ada kesalahan lagi. Di sini adalah grafik GLBB. GLBB dipercepat. GLBB dipercepat di sini. Nah, grafiknya seperti ini, ada 3. Ya. Yang pertama ada grafik V atau kecepatan terhadap T atau waktu. Yang tengah itu ada grafik V atau kecepatan terhadap T atau waktu dengan V0. Nah, atau dengan kecepatan awal, dan yang sebelahnya itu ada grafik S terhadap T atau jarak terhadap waktu. Nah, selanjutnya GLBB diperlambat. Nah, ada 2 grafik, ada grafik V terhadap T dan grafik S terhadap T. Oke, diingat ya. Perbedaan GLB dan GLBB. Nah, tadi kan kalian sudah menyimak dan sudah memahami apa itu GLB dan GLBB. Nah, anak-anak, di sini Bapak akan menunjukkan perbedaan GLB dan GLBB secara garis besar. Nah, di mana GLB itu V atau kecepatannya itu tetap atau konstan, sedangkan GLBB V-nya itu berubah-ubah. Ya, bisa naik, bisa turun, bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, kemudian pada GLB A-nya atau percepatannya itu adalah 0 atau 0 meter per sekon kuadrat. Sedangkan GLBB percepatannya atau A-nya itu adalah tetap atau konstan. Nah, anak-anak, itulah perbedaan GLB dan GLBB secara garis besar. Oke, sudah paham? Oke. Terima kasih anak-anak, dan sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Oke anak-anak, semoga bermanfaat dan semoga kalian memahaminya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.